Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Hari ini kembali bersama saya dengan Letnan Kolonel Sasti Lempit dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit, segmen yang kedua pada bab 11. Kemurahan hati. Seorang prajurit yang aktif memilih untuk memberi dengan rela bagi pekerjaan bala keselamatan. Sebagai seorang yang berkomitmen pada tujuan, tindakan, dan asas-asas, kita mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa bala keselamatan memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk melanjutkan dan mengembangkan pelayanannya. Tidak ada seorang pun prajurit yang bisa terlibat dalam setiap aspek pelayanan bala keselamatan. Namun mereka bisa berkomitmen untuk memberi sumbangsi dari apa yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan dan bakat yang kita miliki. Kita memberi untuk bala keselamatan dengan syukur atas karunia yang kita terima dari Tuhan. Ini memotivasi kita untuk memberi dengan sukarela dan sepenuh hati dari apa yang kita miliki. Menggunakan kesempatan untuk mendukung korps kita. Juga memberi untuk proyek-proyek khusus dan pekerjaan bala keselamatan secara internasional. Hal ini bukan saja sebuah kesempatan bagi mereka yang memiliki lebih, yang memberikan kelebihan dari apa yang mereka miliki. Namun juga merupakan cara yang sangat berarti bagi setiap prajurit untuk berbagi apa yang mereka miliki. Para prajurit juga berkomitmen untuk mempersembahkan karunia, kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan bagi pekerjaan, ibadah, dan kesaksian bala keselamatan. Pekerjaan bala keselamatan sedunia. Bagi kebanyakan prajurit bala keselamatan, keterlibatan aktif kita akan berfokus pada korps, divisi, dan teritori kita. Pada saat yang sama kita menyadari dan harus mendukung dengan berbagai cara pelayanan bala keselamatan internasional. Sebagai prajurit kita terhubung dengan bala keselamatan di seluruh dunia. Kita hidup dengan negara yang berbeda gaya hidup, akses kita akan sumber daya berbeda, dan ibadah kita bisa jadi berbeda. Namun demikian kita berbagi komitmen yang sama dalam keprajuritan, yang mana melampaui perbedaan-perbedaan yang ada dan menyatukan kita. Kita mengenal satu sama lain sebagai saudara dan saudari dalam Kristus, yang dalam setiap keadaan kita aktif terlibat dalam pekerjaan, ibadah, dan kesaksian bala keselamatan. Kita melakukan dan mengambil kesempatan untuk mendukung satu sama lain, belajar dari orang lain, dan kita ketika memungkinkan ibadah, melayani, dan berdoa bersama. Seperti yang saya bisa. Ada 4 kata penting dalam kalimat berikut. Seperti yang saya bisa. Ketika kita menjadi prajurit dalam bala keselamatan, kita menjadi bagian dari persekutuan sedunia orang-orang percaya
di mana ada banyak kesempatan untuk bersaksi dan melayani. Akan ada perbedaan sesuai di mana kita tinggal di dunia dan pelayanan keselamatan di korps kita. Pada saat yang sama, kita menyadari bahwa masing-masing kita adalah pribadi yang unik, yang membawa kepada Allah dan bala keselamatan semua yang kita miliki. Keterlibatan aktif. Kita bisa jadi sangat berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Tidak ada standar tertentu yang diharapkan kecuali komitmen kita untuk menjadi seperti apa yang dikehendaki Allah dan memberi apa yang Allah inginkan kita beri. Ketika kita bergumul untuk meraih cita-cita ini dan gagal untuk menjadi seperti atau berbuat yang kita bisa, kita harus bergantung pada dukungan dan penguatan dari opsir setempat dan orang Kristen yang dewasa yang bisa menolong dan menolong. Pernyataan ini berfokus pada investasi kita dalam misi Allah seperti yang diungkapkan di dalam dan melalui bala keselamatan. Kita memilih untuk bekerja, beribadah dan bersaksi karena kita berdedikasi kepada Allah dan berkomitmen pada tujuan ilahi. Dalam ketaatan kita kepada Allah, kita menumbuhkan kepuasan dan sukacita sebagai orang yang telah menyerahkan kesetiaan mereka. Dan oleh karena itu diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Segmen kedua dari bab 11 telah kita bacakan. Sebagai refleksi untuk semua kita, para prajurit, kita dinantikan dan diharapkan untuk bersedia melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani di Gereja Bala Keselamatan di mana kita bergabung di dalamnya sebagai umat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.